Oke, baik. Selamat malam. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana keterampilan komunikasi lingkungan menjadi suatu upaya untuk manusia dapat meningkatkan kemampuannya untuk menjaga dan mengelola sampah dengan baik yang benar. Nah, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat terlepas dari komunikasi. Nah, dalam kehidupan manusia sudah jelas bahwa tidak akan terlepas dari yang namanya sampah. Sampah ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu sampah masyarakat atau sampah rumah tangga. Adalah yang kedua adalah sampah dari pabrik-pabrik atau limbah, limbah seperti itu. Nah, hingga saat ini masalah sampah masih menjadi salah satu problem di Indonesia yang memberikan dampak kerugian yang sangat besar. Sampah yang dihasilkan oleh manusia semakin meningkat seiring berjalannya waktu, seperti infrastruktur, kebutuhan manusia yang semakin meningkat, dan kemajuan teknologi yang semakin hari semakin maju. Nah, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 telah mencapai 261 juta, dan yang meningkat jumlah sampah yang meningkat mencapai 68 juta ton per tahun. Nah, tempat yang paling sering menjadi titik fokus sampah tertinggi di Indonesia adalah Pulau Jawa. Oleh sebab itu, manusia perlu untuk melakukan upaya dalam mengelola sampah yang efektif dan berkelanjutan. Salah satu solusi yang dilakukan oleh pemerintah adalah membuat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang menjelaskan tentang pengelolaan sampah. Undang-undang tersebut menegaskan pada pentingnya pengelola sampah yang baik dan berwawasan lingkungan yang sehat. Tetapi dalam proses tersebut, pengelolaan sampah tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi perlu untuk ada partisipasi dari masyarakat dalam menjaga dan mengelola sampah secara bijak dan secara baik, sehingga masyarakat perlu untuk mengikuti setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa dapat melindungi dan juga menjaga dan juga dapat membantu pemerintah untuk bisa menjalankan kesejahteraan bersama. Nah, oke, kita masuk. Nah, kita masuk kepada kita masuk ke bagian yang berikut, yaitu bagaimana peran komunikasi dalam lingkungan masyarakat. Nah, di sini komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Terjadi kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Melalui beberapa pendekatan, komunikasi dapat berfungsi dengan baik dan dapat diterima oleh masyarakat. Terdapat dua pendekatan komunikasi yang sering digunakan oleh pemerintah, yaitu pendekatan secara formal dan juga pendekatan secara informal. Komunikasi secara formal dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH, di mana kegiatan tersebut dilakukan bersama dengan masyarakat melalui rapat dan pembinaan secara bertahap. Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 sampai 4 kali dalam 1 tahun. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah dapat menyampaikan pesan yang meliputi kebijakan-kebijakan dan program pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, seperti sosialisasi kebijakan dan program pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Nah, sedangkan komunikasi secara informal dapat dilakukan melalui pertemuan tidak sah, seperti perkumpulan-perkumpulan masyarakat atau perkumpulan-perkumpulan antara tetangga dengan tetangga atau secara individu dengan individu, tanpa ada suatu tujuan atau tidak disahkan lah, seperti itu. Nah, peran komunikasi dalam
pemberdayaan masyarakat terhadap pembuangan sampah merupakan proses yang memberikan potensi dan kemampuan bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, seperti yang dilakukan di mana kemampuan komunikasi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui edukasi dan pelatihan yang meningkatkan partisipasi masyarakat melalui bank sampah, di mana bank sampah ini berupaya untuk dapat membimbing masyarakat dan menyadarkan masyarakat betapa pentingnya mengelola sampah dengan bijak dan benar, termasuk proses pemberdayaan masyarakat dan lingkungan sosial melalui komunikasi dan peran bank sampah. Terdapat 5 tahapan yang perlu untuk dilakukan, yaitu embedding, strengthening, protection, support, dan maintenance. Tahapan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sampah dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Komunikasi lingkungan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia agar dapat berinteraksi dengan alam dan lingkungan sekitar, serta dalam proses pengelolaan sampah. Komunikasi lingkungan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengelola sampah secara bijak dan baik. Contohnya seperti yang tadi, yaitu bank sampah, di mana bank sampah tersebut merupakan sebuah program komunikasi lingkungan yang relevan bagi masyarakat. Program tersebut melibatkan masyarakat, pemerintah, dan pekerja lingkungan untuk mengelola sampah secara bersama-sama. Program tersebut tidak hanya dilakukan pada pengumpulan sampah sebagai titik fokus utama, tetapi juga pada edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengelola sampah secara bijak. Namun, terdapat beberapa kendala dalam komunikasi lingkungan, seperti kurangnya partisipasi masyarakat. Komunikasi lingkungan tidak dilestarikan kepada generasi selanjutnya, kurangnya kesadaran masyarakat, dan perbedaan kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Oleh sebab itu, dalam mengatasi masalah tersebut, kemudian saya menggunakan model komunikasi conference, yaitu komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat yang saling memahami dan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat yang saling memahami dan untuk mendapatkan kesepakatan bersama antara semua pihak yang terlibat di dalamnya, sehingga program bank sampah dapat berjalan secara relevan dan efektif, dan juga mampu untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sampah. Dari semua yang telah saya sampaikan, kemudian saya kemudian membuat refleksi teologis, di mana komunikasi lingkungan adalah tugas dan merupakan salah satu tugas dan panggilan bagi kita untuk menjaga alam dan sebagai tanggung jawab atas semua ciptaan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita memiliki tanggung jawab besar untuk mengelola sampah dan menjaga kebersihan lingkungan sebagai bagian dari pelayanan kepada Allah, ini sebagai misi Allah. Terdapat beberapa ayat Alkitab yang kemudian menjelaskan tentang pentingnya menjaga alam dan lingkungan, seperti Tuhan memiliki bumi dan segala isinya, dunia dan semua yang hidup di dalamnya. Ayat ini terdapat dalam Mazmur 24 ayat 1, dan juga ayat tersebut menegaskan bahwa segala yang ada di dunia beserta isinya adalah milik Allah, dan manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan alam. Selain itu, dalam Kejadian 2 ayat 15
mengatakan bahwa ketika Allah menetapkan Adam dan Hawa di Taman Eden, Allah mengatakan bahwa manusia harus mengelola dan menjaga taman tersebut. Nah, dari ayat tersebut juga telah menunjukkan bahwa kita sebagai manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi alam. Oleh karena itu, meskipun kita sudah tahu, tapi yang perlu untuk kita lakukan adalah bagaimana kita mengaplikasikan setiap apa yang sudah kita pahami dan sudah setiap apa yang kita dengar dari pendidikan-pendidikan yang telah kita lewati. Ini sekian dari saya. Terima kasih.